Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Mega Saputri dengan NIM F521244041. Jadi, di sini saya akan menjawab serta menjelaskan jawaban saya terkait tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Logika Diskrit. Nah, tugasnya itu ada tiga poin yang harus dijawab dan dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang aturan modus ponens. Yang kedua, itu tentang membuktikan jika ini adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat itu juga bilangan ganjil dengan menggunakan metode bukti langsung. Dan yang ketiga itu menggunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus, yang mana rumus ini merupakan barisan deret aritmatika. Oke, baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, pada soal pertama ini ada premis yang telah diberikan. Ada dua premis. Yang pertama itu, jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Premis yang kedua, saya belajar. Dan dari premis-premis ini kita lihat dari premis pertama itu kita dapat P-nya itu saya belajar dan Q-nya itu saya lulus ujian. Premis selanjutnya itu saya belajar. Nah, kan di sini yang diminta itu menggunakan aturan modus ponens. Nah, pada modus ponens, jika P maka Q dan P-nya itu benar, maka Q juga benar. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik dari aturan modus ponens ini dan dari studi kasus ini, jika premis pertama jika P maka Q dan premis keduanya itu P, maka kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu Q, saya lulus ujian. Lalu lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini ada jika n ini ganjil, maka n kuadrat itu ganjil. Kita diminta untuk membuktikan jika n ini ganjil, maka n pangkat 2 ini juga ganjil. Oke, di sini kita punya persamaan. Pertama itu n sama dengan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini, kita definisikan sebagai 2k tambah 1. Kenapa? Karena 2k tambah 1 ini, kalau kita gantikannya ini dengan misalnya angka dari genap, ganjil, itu bakalan selalu menghasilkan angka yang ganjil. Nah, contohnya seperti ini. K ini kita ganti dengan, kita substitusikan K-nya ini 1, dan hasilnya benar dia bilangan ganjil. Kalau misalnya kita pakai bilangan yang genap kayak 2, terus kita substitusikan, lalu hasilnya itu tetap bilangan ganjil. Jadi ini kita bisa pakai untuk persamaannya, sehingga kita dapat persamaannya itu n sama dengan 2k tambah 1, yang mana 2k tambah 1 yang tadi bilangan ganjil ya. Lalu di sini tadi jika n ganjil, maka n kuadrat ini juga ganjil. Nah, kan yang diminta n kuadrat atau n pangkat 2. Nah, sekarang kita pangkatkan 2. Karena ruas kiri ini kita pangkatkan 2, ruas kanan ini juga harus kita pangkatkan dengan 2. Sehingga kita dapat n pangkat 2 sama dengan 2k tambah 1 dikali dengan 2k tambah 1. Karena tadi kita pangkatkan 2. Lalu setelah itu, kita kalikan yang ruas kanannya. Nah, 2k dikali 2k itu 4k kuadrat. Terus 2k dikali dengan 1 itu 2k, ditambah dengan 1 dikali 2k, itu sama dengan 4k. Terus 1 dikali 1 itu 1. Nah, kan tadi pernyataannya, kan tadi di sini dikatakan jika ini ganjil, maka n kuadrat ini ganjil. Nah, maka ini juga adalah bilangan ganjil. Nah, coba kita buktikan ya. Misalnya k-nya ini kita substitusikan pakai bilangan yang ganjil sama bilangan yang genap. Nah, di sini pertama saya ganti k-nya ini saya substitusikan dengan 1. Nah, sehingga hasilnya itu bilangan ganjil ya. Jadi terbukti bilangan ganjil. Lalu selanjutnya di sini k-nya ini saya substitusikan dengan 2. Nah, sehingga mendapatkan hasilnya itu 25. Nah, yang mana 25 ini merupakan bilangan yang ganjil.
Jadi, pernyataan ini, n kuadrat sama dengan bilangan ganjil, itu benar. Dan pernyataan ini, jika n bilangan ganjil, maka n pangkat 2 itu ganjil, itu benar. Jadi, pernyataan ini, itu benar ya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini yang soal yang ketiga ini tentang induksi, yang mana di sini ada deretan aritmatika. Nah, persamaannya itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2n sama dengan n dikali n tambah 1. Dalam induksi matematika itu untuk membuktikan persamaan ini itu ada beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu kita substitusikan n-nya ini sama dengan 1. Nah, sehingga n-nya di sini kita ganti dengan 1, lalu 2 dikali 1 2, lalu setelah itu 1 dikali 1 tambah 1 itu hasilnya 1 dikali 2, sehingga mendapatkan persamaannya itu di sini 2 sama dengan 2. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini sama kan, sehingga pernyataan ini itu benar, ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, persamaan ini itu benar. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya yaitu kita mengasumsikan n ini sama dengan k. Nah, sekarang kita semacam kayak substitusi lah. Kayak n-nya ini kita ganti dengan k. Sehingga kita dapat persamaannya itu 2 ditambah 4 ditambah 6 titik tambah 2k sama dengan k dikali k tambah 1. Jadi tadi sebelumnya ini kita asumsikan kan n sama dengan k ini itu benar. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu n ini kan tadi di sini n sama dengan k ini kita asumsikan benar. Maka kalau ini benar, maka n sama dengan k tambah 1 ini itu juga benar. Nah, jadi sekarang kita substitusikan lagi. Kita ganti k-nya tadi itu dengan k tambah 1 dari persamaan yang sebelumnya. Nah, sehingga kita dapat persamaannya itu 2 dikali k tambah 1 sama dengan k tambah 1. K tambah 1 dikali dengan k tambah 1 ditambah 1. Nah, sehingga kita dapat 2k tambah 1 sama dengan k tambah 1 dikali k tambah 2. Lalu kita kalikan ya. K dikali k itu k kuadrat. Terus 1 dikali k itu k. Terus k dikali 2 itu 2k. Sehingga kalau kita jumlah 1k tadi ditambah dengan 2k itu 3k. Lalu 1 dikali 2 itu 2. Sehingga kita dapat persamaannya 2k tambah 1 itu sama dengan k kuadrat ditambah 3k ditambah 2. Baik, untuk tahap yang terakhir di sini kan tadi sebelumnya kita sudah asumsikan n sama dengan k itu benar. Nah, sekarang maka persamaan tersebut itu masing-masing ruas kiri dan ruas kanan itu kita tambah dengan suku selanjutnya. Suku selanjutnya itu apa? Suku selanjutnya itu 2 dikali k tambah 1. Kenapa? Karena suku sebelumnya kan di sini 2k. Misalnya kalau k-nya ini kayak 4 lah. 4 ini kalau kita kali sama 2 itu kan 8. Nah, suku selanjutnya itu pasti akan 10. Nah, karena kalau kita lihat ya dari 2 di sini 2, 4, 6 semuanya lompat 2. Nah, kalau suku sebelumnya itu 2k, maka yang di sini suku selanjutnya itu harus juga lompat 2 angka. Nah, ini kan 8. Jadi suku selanjutnya ini misalnya tadi kan kita pakai 4 ya. Jadi 4 tambah 1 itu 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 2 dikali k tambah 1 ini itu merupakan suku selanjutnya dari 2k. Jadi kita ruas kiri dan ruas kanan ini kita
tambahkan dengan suku selanjutnya. Nah, setelah itu kita kali. Nah, di sini kan 2K ditambah 2 dikali K itu 2K, terus 2 dikali 1 2. Sama dengan, nah, ini kita kali, K dikali K itu K kuadrat, tambah K dikali 1 itu K. Ditambah 2 dikali K 2K, 2 dikali 1 2, sehingga kita dapat K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Nah, yang ini juga kita jumlahkan 2K ditambah 2K itu 4K, terus ditambah 2. Sehingga kita dapat persamaannya itu 4K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Nah, kalau kita mau buktikan juga, itu hasilnya bakalan tetap sama ya. Kayak ini kan, misalnya kayak ini 1 4 tambah 2 6, terus 1 pangkatkan 2 tambah 3 dikali 1 itu 3, terus tambah 2 5 tambah 1 6. Nah, terus kiri dan luas kanan itu sama kan. Nah, sehingga persamaan 2 ditambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dikali n tambah 1 itu benar. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.